telah kami lakukan. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kami sampaikan, perkenalkan saya Dian Roma sebagai moderator dan pemateri, dan Alfian sebagai pemateri. Saya Norbert Diazralia sebagai pemateri. Saya Ananda sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari proyek kami yaitu Pemilu. Nah, di mana Pemilu itu merupakan usaha yang berfokus pada penyelesaian permasalahan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan limbah plastik yang banyak dihasilkan oleh masyarakat setempat. Nah, sampah plastik ini berasal dari proyek kami ini. Kami mengambil sampah plastik itu dari limbah rumah tangga dan limbah sekolah. Nah, yang mana limbah ini akan kami kelola kembali sehingga menjadi furniture ataupun perabotan rumah tangga yang bernilai jual tinggi dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, usaha Purnilu ini hadir sebagai solusi dengan mengolah sampah plastik menjadi perabotan rumah tangga tinggi yang fungsional dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan landasan teori. Poin yang pertama yaitu konsep proyek, kewirausahaan, dan pemberdayaan. Nah, Purnilu ini merupakan usaha ramah lingkungan yang berfokus pada pengelolaan limbah plastik menjadi perabotan rumah tangga yang seperti ada meja, ada kursi, dan tong sampah. Nah, usaha ini dibuat sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari limbah plastik yang banyak dihasilkan baik dari rumah tangga ataupun di sekolah. Nah, dalam prosesnya ini sampah plastik itu awalnya dikumpulkan, lalu dipilah, kemudian diolah menjadi perabotan yang memiliki nilai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dengan adanya usaha ini dapat membantu dalam mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan. Next. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan konsep SDGs yang relevan. Nah, SDGs itu merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara PBB pada tahun 2015. Nah, SDGs yang relevan untuk usaha pemilik ini ada beberapa macam. Yang pertama itu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dapat dilihat dari usaha pemilik ini mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan nilai ekonomi limbah plastik melalui produk perabotan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua itu ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Ini dapat dilihat dari bahwa usaha pemilik ini menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah sehingga menjadi perabotan yang ramah lingkungan serta bernilai jual tinggi. Yang ketiga itu ada kota dan komunitas berkelanjutan. Nah, ini usaha ini dapat membantu mengurangi penumpukan sampah sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Next. Nah, yang keempat itu ada penanganan perubahan iklim. Melalui proses daur ulang, usaha ini dapat membantu pencemaran lingkungan akibat dari limbah plastik. Yang kelima itu ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, usaha pemilik ini menerapkan konsep daur ulang dan pengadaan kembali limbah plastik agar lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Next. Nah, poin yang ketiga di bawah ini yaitu konsep local wisdom. Nah, itu berkaitan dengan kearifan lokal, yang mana kearifan lokal ini merupakan nilai, pengetahuan, dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk usaha pemilik sendiri terdapat beberapa nilai yang berkaitan dengan kearifan lokal. Yang pertama itu gotong royong, di mana pemilik ini melibatkan kerjasama antara masyarakat dalam kegiatan pengumpulan sampah plastik baik dari sekolah maupun rumah tangga sehingga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada pemanfaatan sumber daya secara bijak, di mana limbah plastik yang sebelumnya tidak berguna kemudian diolah menjadi furniture ataupun produk-produk yang memiliki nilai guna yang tinggi serta nilai jual yang lumayan tinggi sehingga mendukung untuk prinsip hidup hemat dan berkelanjutan. Next.
yang berasal dari limbah plastik. Pemilu juga menggunakan konsep eco-entrepreneurship, yaitu usaha yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi menjaga lingkungan. Usaha ini juga menerapkan konsep yang pertama ada cycle, yaitu mendaur ulang limbah plastik, dan juga upcycle, yaitu meningkatkan nilai limbah menjadi produk yang bernilai jual dan juga memiliki nilai manfaat. Produk yang dihasilkan dari proyek kami ini yaitu ada meja, kursi, dan juga tong sampah ataupun tempat pembuangan sampah. Kemudian ada lokasi, waktu, dan juga sasaran produk. Yang pertama, berlokasi proyek ini dilaksanakan di sekitar tempat tinggal anggota, yaitu sekitar Sepakat 2 untuk melakukan proses produksi. Kemudian untuk waktu dari waktu pelaksanaan ini kami asumsikan kurang lebihnya itu selama 4 bulan, dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pemilahan bahan, pencucian bahan, pengolahan bahan, tahap produksi, dan sampai ke evaluasi. Kemudian untuk sasaran produknya, yang pertama ada masyarakat umum, itu seperti kita, karena di kami observasi itu masyarakat memang menggunakan banyak furnitur tetapi masih belum bersifat ramah lingkungan. Jadi kami mengharapkan masyarakat umum menggunakan produk ini yang sangat ramah lingkungan. Kemudian ada konsumen peduli lingkungan. Konsumen peduli lingkungan ini adalah kelompok masyarakat yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga yang sudah menggunakan produk ramah lingkungan. Kemudian coffee shop. Saat ini coffee shop banyak diminati masyarakat maupun anak muda, jadi kami harapkan produk ini dapat menjadi daya tarik ataupun menjadi nilai jual yang diminati oleh coffee shop. Kemudian ada sekolah dan lingkungan pendidikan. Di sini kami mengharapkan produk kami dipergunakan sebagai edukasi kepada anak-anak agar tetap menjaga lingkungan, agar tidak tercemar. Kemudian selanjutnya, next, ada teknik pengumpulan data. Di sini ada dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan foto dan catatan proses produksi sebagai bukti kegiatan proyek. Dan juga kami menganalisis jurnal dan juga ada media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Kemudian ada studi literatur. Hal ini kami lakukan untuk mencari referensi dari buku, jurnal, dan internet mengenai pengolahan limbah plastik, desain furnitur, dan juga kewirausahaan yang berbasis lingkungan. Next. Nah, di sini ada tahapan dimulai dari awal, yaitu ada perencanaan, yaitu menyusun konsep usaha, menentukan desain produk, alat, dan bahan, serta juga pembagian tugas anggota tim. Untuk ada pengumpulan bahan, mengumpulkan limbah plastik dari sekolah, rumah tangga, dan juga lingkungan sekitar sebagai bahan baku utama dari proyek kami. Kemudian ada pemilihan bahan. Di sini memilah limbah itu berdasarkan jenis dan warna agar memudahkan proses pengolahan. Kemudian ada pencucian bahan. Di sini membersihkan limbah plastik dari kotoran yang menempel agar bahan itu lebih higienis dan juga layak digunakan. Kemudian ada pengolahan bahan, melakukan proses pencacahan, peluburan, dan juga ada pembentukan plastik sesuai kebutuhan. Nah, di produksi, kemudian ada tahapan produksi. Di sini baru kita membentuk bahan itu menjadi produk furnitur seperti meja, kursi, dan juga tong sampah. Kemudian ada finishing produk. Di sini setelah produk dihasilkan, ada berikutnya yaitu ada finishing untuk menyempurnakan tampilan produk agar lebih rapi, menarik, dan juga memiliki kualitas yang baik. Kemudian ada pemasaran. Setelah finishing produk itu setelah bagus dan juga tampilannya menarik, maka dari tim itu akan mengadakan pemasaran. Jadi melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga sosial media yang lainnya. Kemudian ada evaluasi. Dari tahapan awal maka pasti akan melakukan penilaian terhadap hasil proyek, bagaimana untuk kualitasnya dan juga serta kendala apa saja yang dialami dari awal melakukan kegiatan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Demikian ke Baik, terima kasih kepada Teh Baiki. Selanjutnya bab 4 yang akan saya jelaskan sendiri
ini berfokus mengolah sampah plastik menjadi produk perabotan rumah tangga, meja, kursi, rak yang berfungsional dalam bernilai ekonomis tinggi melalui prinsip circular ekonomi atau ekonomi sirkular. Nah, lalu yang kedua, kami menetapkan visi dan misi yang dimana menjadi brand perabotan inovatif yang berkomitmen melestarikan lingkungan melalui pengolahan sampah plastik menjadi produk fungsional berkualitas tinggi dengan prinsip ekonomi sirkular yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, visi inilah yang menjadi komitmen dan arah gerak bisnis kami untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada analisis cash flow. Nah, untuk politik dan hukum adanya dukungan pemerintah untuk program ramah lingkungan, namun perlu pengurusan legalitas standar produk daur ulang tersebut. Lalu yang kedua adanya ekonomi dan teknologi. Nah, ini memanfaatkan bahan baku sampah yang murah melalui diproses dengan teknologi modern agar menghasilkan furnitur berkualitas premium dan nilai jual yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga adanya sosial dan lingkungan. Berfokus meningkatkan kesadarannya masyarakat dalam memilah sampah sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya rencana aksi strategi. Perlu berfokus membangun brand soul atau nilai kejujuran dampak yang bukan sekedar jualan. Nah, pada bulan pertama sampai ke-6 berfokus pada riset produk dan kerjasama pasokan bahan baku dengan 10 sekolah. Lalu bulan ke-7 sampai ke-12 ekspansi penjualan business to business, target 5 kafe, pengurusan haki, uji lab bebas BPA dan rilis laporan dampak lingkungan. Selanjutnya modal. Nah, anggaran ini kami asumsikan sebesar 150 juta yang dimana investasi terbesar dialokasikan untuk mesin industri atau mesin pencaca atau hot press agar produk halus kuat dan bersaing di kafe-kafe mewah. Yang kelima, menyusun analisis SWOT. Nah, untuk kekuatan strateginya, bahan baku murah, desain modern dan berdampak positif bagi masyarakat atau bumi. Nah, lalu kelemahan fitnessnya, biaya produksi fluktuatif, model mesin yang sangat tinggi, kualitas produk tergantung kebersihan sampah yang ada di sekitar kita. Lalu peluang opportunity-nya yaitu dukungan pemerintah dan tren gaya hidup friendly masyarakat yang terus naik. Terakhir, ancaman atau threat atau alur pengumpulan sampah plastik yang lambat, kurangnya konsistensi masyarakat dalam memilah sampah tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu ada observasi. Ini observasi menganalisis 2 jurnal ilmiah terkait furnitur daur ulang, yaitu dari Herianto 2025 di Malang. Yang pertama, jurnal pertama menunjukkan bahwa teknik efektif melatih siswa mengubah botol plastik menjadi kursi atau meja demi ekonomi sirkular. Lalu yang jurnal kedua menyoroti masalah lambatnya bank, sampah dan tampilan produk daur ulang yang sering dicap kotor. Ini solusinya adalah teknik dilapisi busa atau kulit, yang dimana memperhatikan faktor ergonomis atau kenyamanan pengguna kursi tersebut. Nah, perbedaan strategis Furnitur dengan jurnal-jurnal yang lain. Yang pertama dari bahan bakunya, yaitu mitra langsung dengan sekolah atau program Green School, bukan sekedar mengandalkan bank sampah umum yang lambat. Lalu yang kedua ada model bisnis. Furnitur bergerak sebagai brand industri kreatif profesional yang mengejar keberlangsungan bisnis, bukan cuma program belajar, pelatihan edukasi masyarakat. Nah, yang terakhir variasi dan desain. Nah, produk ini lebih beragam, termasuk tempat sampah yang estetik dengan desain modern minimalis yang bersih untuk pasar kafe mewah, berbeda dengan jurnal cenderung motif batik atau tradisional. Nah, ini ada contoh dari yang kami bikin, yang dari kami desain seperti ini. Lalu next, yang kedua ada analisis dan temuan. Nah, yang pertama di awal perkuliahan tantangan terbesar kami adalah menentukan ide bisnis yang benar-benar pas untuk kami kaji. Lalu kami sempat bingung memilih sektor usaha mana yang paling potensial dan relevan untuk diambil sebelum akhirnya sepakat memilih Furnitur tersebut. Lalu yang kedua mengalami kesulitan saat
menyusun kalimat visi misi. Yang ketiga, Periluk ini bisnis baru tahapan perencanaan, belum operasionalnya. Kami kesulitan mencari data real dan referensi terpercaya mengenai pasar furnitur daur ulang. Nah, efeknya kami agak terhambat dalam memetakan peluang, kondisi pasar dan strategi cash yang akurat. Lalu yang keempat, kami menyadari bahwa menentukan desain produk, alokasi sumber daya alam, dan rencana modal dari 150 juta itu sangatlah rumit. Butuh perhitungan yang ekstra matang agar saat eksekusi nanti tim memiliki gambaran kerja yang jelas dan tidak bocor. Lalu yang pertemuan kelima yaitu sisi mudahnya. Nah, bahan baku sampah plastik sangatlah melimpah dan ramah lingkungan. Sisi sulitnya, biaya pengolahan sering berubah-ubah atau fluktuatif, hingga harga mesin industri yang sangat mahal dan kualitas produk akhir sangat tergantung pada kebersihan sampah yang dikumpulkan. Pertemuan ke-6, kendala terbesar saat observasi langsung adalah belum adanya jenis di daerah Pontianak karena tidak ada kompetitor lokal yang bisa tinjau langsung. Nah, kami akhirnya harus beralih mengadakan studi literatur atau jurnal luar daerah maupun luar internasional. Lalu yang ketujuh, tim merasakan adanya hambatan dalam menyusun laporan mingguan atau tugas akhir kelompok ini. Nah, hal ini disebabkan karena kami masih kurangnya pengalaman dalam hal sistematika penulisan laporan bisnis yang baku dan profesional. Dan terakhir, kami kembali kesulitan mencari referensi ilmiah, artikel, atau studi kasus yang membahas seluk-beluk bisnis ini, bisnis daur ulang plastik menjadi furnitur estetik. Nah, minimnya literatur ini membuat kami harus berpikir lebih kreatif dalam menyusun strategi periluk tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada strategi dan tindakan. Pada minggu pertama, strategi mencari referensi produk sejenis di pasar sebagai acuan awal usaha. Nah, tindakan kami melakukan diskusi kelompok secara intensif hingga sepakat menilai ide bisnis yaitu periluk. Lalu minggu kedua, memperjelas arah nilai eco-friendly dan tujuan jangka panjang periluk tersebut. Tindakannya berdiskusi bersama untuk menyusun kalimat visi dan misi yang sesuai dengan konsep ekonomi sirkular dan target pasar yang dibidik. Yang ketiga, menetapkan faktor makro, eksternal peluang dan tantangan yang mempengaruhi usaha. Tindakannya menyusun dan membedah analisis cash flow, politik ekonomi, sosial, teknologi, legal, lingkungan untuk periluk tersebut. Lalu yang pertemuan 4, memperluas wawasan bisnis melalui media pembelajaran visual. Tindakannya menonton dan menambah video YouTube yang diberikan oleh dosen sebagai referensi tambahan materi kuliah kami. Lalu yang pertemuan kelima, mengukur kesiapan internal dan eksternal untuk memanfaatkan potensi bahan baku murah. Tindakan kami menyusun analisis SWOT, mengidentifikasi keunggulan dan kekuatan dan peluang serta mendiskusikan solusi untuk kelemahan dan ancaman usaha periluk kami. Minggu ke-6, mencari landasan teori dan riset pengolahan limbah plastik berbasis eco-design. Nah, tindakannya manipulasi jurnal ilmiah dan artikel bisnis sejenis sebagai alternatif karena belum adanya kompetitor langsung dari Pontianak ini. Yang terakhir, strategi di minggu ke-7 yaitu merangkum seluruh hasil kerja mingguan yang telah kami lakukan, mendokumentasikan laporan yang sistematis, struktur dan profesional. Nah, tindakan kami yaitu mengumpulkan data, diskusi, pastel SWOT dan jurnal, membagikan tugas penulisan per bab antara kelompok dan lebih efektif, lalu melakukan review pengecekan ulang bersama dengan kelompok laporan. Next. Nah, ini ada evaluasi mingguan. Untuk minggu pertama, keberhasilannya konsep usaha pengolahan limbah plastik yang ramah lingkungan berhasil ditentukan dengan baik. Nah, catatan pada minggu pertama atau kendala kami masih terbatasnya referensi mengenai bisnis furnitur berbahan daur ulang tersebut. Tim harus menganalisis lebih banyak informasi agar usaha bisa berjalan dengan dan berkelanjutan. Lalu di minggu kedua, penyusunan berjalan lancar. Seluruh anggota paham tujuan usaha yang berbasis ekonomi sirkular ini. Namun kendalanya perlu penajaman dan
jangka panjang agar pengembangan Furnilook ini kedepannya lebih terstruktur. Yang minggu ketiga sangat membantu tim dalam memetakan faktor eksternal makro yang mengaruhi bisnis. Kendalanya karena usaha belum berjalan secara real, hasil analisis cash flow masih dominan berbasis teori, asumsi, dan jurnal, bukan dari praktik langsung di lapangan. Lalu minggu keempat, strategi pemasaran rencana modal awal sudah mulai terarah dan menunjukkan perkembangan positif. Kendalanya, tim mengalami kendala minimnya pengetahuan tentang perhitungan biaya produksi atau costing, butuh belajar lebih lanjut mengenai manajemen keuangan usaha. Selanjutnya, pada minggu kelima, berhasil menetapkan potensi, kekuatan atau peluang serta tantangan Furnilook di masa depannya. Kendalanya mirip dengan kendala cash flow. Hasil analisis SWOT ini masih bersifat prediksi, teoritis, dan estimasi literatur karena bisnis belum beroperasi secara nyata. Lalu minggu ke-6 berhasil mendapatkan wawasan baru mengenai teknik pengolahan sampah dan desain furnitur daur ulang dari jurnal terpercaya. Kendalanya, informasi yang didapatkan terbatas pada data sekunder atau hanya membaca jurnal saja karena tim tidak melakukan observasi atau melihat proses produksi secara langsung di lapangan dikarenakan di Pontianak belum ada. Lalu yang ketujuh, kerja kelompok menjadi jauh lebih terstruktur berkaitan pembagian tugas per bab yang jelas pada tim anggota. Kendalanya, komunikasi dan diskusi kelompok berjalan solid sehingga draft laporan berhasil diselesaikan sesuai format baku yang telah ditentukan. Next. Nah, selanjutnya ada rencana mingguan berikutnya. Rencana mingguan berikutnya yaitu untuk proyek Furnilook dirancang secara bertahap dan terstruktur untuk mematangkan operasional bisnis. Perjalanan dimulai dari perumusan visi dan misi, jangka panjang guna menyamakan persepsi tim, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis cash flow untuk mematangkan regulasi pemerintah, lalu teknologi daur ulang, dan minat pasar. Setelah peluang eksternal dipahami, tim menyusun rencana aksi strategi beserta rincian alokasi modal yaitu 150 juta, lalu menguji kesiapan internal lewat analisis SWOT untuk mengantisipasi tingginya biaya mesin dan fluktuasi kualitas bahan baku. Nah, untuk menanggapi tantangan tersebut, tim melakukan studi literatur untuk mencari referensi teknik pengolahan sampah plastik berkualitas premium yang estetik dan ergonomis untuk pasar kafe mewah. Nah, akhirnya rencana ditutup dengan menyusun proposal kerjasama pasokan bahan baku dengan 10 sekolah mitra, melakukan survei langsung ke vendor mesin produksi utama serta mulai mempelajari prosedur pengurusan izin usaha dan legalitas formal agar Furnilook siap berfungsi secara resmi dan aman secara hukum. Next. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, pada bab 5 di hasil akhir proyek ini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu ringkasan proyek. Adapun ringkasan proyek kami ini yaitu Furnilook merupakan usaha ramah lingkungan yang mengolah limbah plastik menjadi furnitur seperti meja, kursi, dan juga tas sampah estetik melalui konsep daur ulang dan ekonomi sirkular. Adapun tujuan dari proyek kami ini yaitu yang pertama untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kota Pontianak. Yang kedua yaitu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan. Adapun hasil proyek dari usaha Furnilook kami yaitu menghasilkan produk berupa meja daur ulang yang modern, tahan air, dan juga fungsional. Kemudian produk yang kedua yaitu ada kursi ramah lingkungan yang kuat dan juga estetik. Untuk hasil produk yang ketiga yaitu ada tong sampah estetik yang bersifat fungsi dan dekorasi. Adapun keunggulan dari proyek Furnilook kami ini yaitu menggunakan bahan daur ulang plastik yang bersifat ramah lingkungan. Kemudian desain yang kami gunakan ini termasuk desain yang sangat modern dan juga bersifat tahan lama. Adapun analisis dan dampak dari dijalankannya proyek kami ini yaitu yang pertama peluang dari usaha Furnilook ini, produk ini ramah lingkungan dan juga semakin diminati. Yang kedua yaitu berpotensi menjadi usaha
Terus yang kelima yaitu mengembangkan teknologi produksi. Adapun target proyek kami yaitu menjadikan Furnilux sebagai usaha kreatif yang menguntungkan sekaligus menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada penulis. Selanjutnya ini dia yang akan kami yang telah kami rencanakan yang akan kami buat, yaitu meja, kursi, lalu nah ini tong sampahnya. Nah, keunikan produk Furnilux ini yaitu yang pertama memiliki desain furniture yang lebih modern dan minimalis. Nah, sedangkan produk observasi masih terlihat sederhana dengan bentuk botol plastik masih tampak jelas. Lalu yang kedua, tampilan produk Furnilux lebih rapi, bersih, dan estetik sehingga cocok untuk rumah dan coffee shop. Berbeda dengan produk observasi yang lebih fokus pada fungsi dasar saja. Lalu yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih beragam seperti meja, kursi, dan tong sampah estetik. Sedangkan produk observasi masih terbatas pada meja dan kursi sederhana. Keempat, bekerjasama dengan sekolah sebagai pemasok limbah plastik. Sedangkan usaha pada jurnal lebih mengandalkan bank sampah dan lingkungan umum. Lalu yang kelima atau yang terakhir, produk Furnilux ini memiliki perpaduan warna plastik dan ulang yang unik dan estetik sehingga setiap produk memiliki tampilan berbeda dan menjadi ciri khas sendiri dibandingkan produk observasi sebelumnya. Nah, ini 3D yang telah kami lakukan, bisa dilihat. Nah, kurang lebihnya akan seperti itu. Nah, itu logo brand kami. Baik, itu dia hasil pemaparan dari usaha yang akan kami lakukan, yaitu Furnilux. Sekian dari hasil pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.